Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di channel YouTube SAS Santri Al-Muqri As-Salafi yang insyaallah selalu memberikan barokah, dan semoga yang menonton di kesempatan hari ini diberikan kesehatan dan selalu melakukan kebaikan. Nah, sekarang di samping saya bersama Al-Ustadz Saiful Bahri, insyaallah akan memberikan kita ilmu, dan semoga beliau diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kalau antum Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Lama tak jumpa sudah ya. Lama Ustadz ya. Gimana antum tetap berhikmah di Pondok Pesantren Al-Muqri As-Salafi? Alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengabdi pada Pesantren Al-Muqri As-Salafi, dan juga alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi pada guru kami dan juga pada santri Al-Muqri As-Salafi, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya, istiqomah ya, tetap ya. Ya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, atau sudah punya tunangan? Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah udah punya Ustaz ya. Gak pengen apa? Ya kalau diizinin insyaallah nambah Ustaz. Ya. Nah, sekarang di sini Ustaz, saya ingin menanyakan sebuah problematika yang sudah masyhur di kalangan masyarakat. Yaitu seseorang memanggil salam dan menjawab salam. Iya. Itu dalam kacamata fikih Ustaz, hukumnya bagaimana sebenarnya? Ya, sebelum kami menjawab pertanyaan antum Ustaz, sebenarnya yang mulia Ustaz Thoriq ini merupakan sosok yang lebih, insyaallah lebih tahu dan lebih mengerti daripada kami tentang masalah hukum syariat ya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai tentang masalah hukum memanggil dan menjawab salam, ini ada pemilahan hukum di antara memanggil dan menjawab. Kalau memanggil salam Ustaz, hukumnya ini adalah sunnah. Kalau menjawab ini hukumnya fardu Ustaz. Tapi di dalam masalah memanggil salam ini ada yang sunnah kifayah, ada yang sunnah ain. Dan juga sama menjawab salam ada yang berhukum fardu kifayah dan juga ada yang berhukum fardu ain Ustaz. Hukum memanggil salam yang sunnah ain itu ketika kita sendiri Ustaz. Kita sendiri memanggil salam itu ya bagi kita itu hukumnya sunnah ain. Kalau sunnah kifayah Ustaz, hukum memanggil salam yang sunnah kifayah ini kalau kita sekumpulan. Sama halnya ketika kami masuk pada Syekhuna ngaji kitab itu kan terkadang anak-anak yang masuk itu bersamaan 3 orang atau 4 orang atau 5 orang. Simpelnya lebih dari satu. Lebih dari satu. Itu hukumnya memanggil salam itu sunnahnya itu sunnah alal kifayah. Jadi cukup satu mengerjakan. Yang pertama semisal memanggil salam assalamualaikum. Jadi yang kedua dan yang ketiga itu meskipun tidak memanggil itu tidak apa-apa. Kalau memanggil Ustaz yang kedua, ketiga, keempat itu masih mendapatkan pahala tentang memanggil salamnya. Dalam kitab yang I'anatul Talibin mengenai masalah memanggil salam yang berhukum sunnah alal kifayah itu disamakan dengan membaca bismillah ketika makan. Membaca bismillah ketika makan itu hukumnya ketika kita makan sendiri
itu berhukum sunnah ain. Kalau kita sekumpulan, yang masyhur di kalangan pondok pesantren, santri-santri itu kan makan pakai apa ya? Pakai wadah yang besar itu. Talam. Nah, ya, istilah Madura ngakui talam mereka. Iya. Itu cukup satu orang yang membaca bismillah, karena kesunahan ketika makan bersama itu mempunyai kesunahan berhukum sunnah alal kifayah. Oh, iya, iya. Ini mengenai masalah memanggil salam disamakan dengan seperti halnya orang yang makan. Kalau salah satu dari sekumpulan tersebut sudah memanggil salam dan masih ada yang memanggil salam, atau dari salah satu dari sekumpulan tersebut ketika makan bersama ada yang sudah membaca bismillah dan masih ada lagi yang membaca bismillah di antara sekumpulan tersebut, mengenai masalah pahalanya tetap mendapatkan pahala. Terus mengenai masalah menjawabnya Ustaz, mengenai masalah menjawabnya itu ada yang fardu ain dan juga ada yang fardu kifayah. Seperti halnya yang fardu ain, kita sendiri ada orang yang memanggil salam pada kita, kita hukum menjawab salam tersebut fardu ain. Ya. Kalau kita sekumpulan berjemaah seperti halnya 3 orang atau 4 orang, ada orang yang memanggil salam, cukup 1 orang yang menjawab, karena kewajiban dalam menjawab salam tersebut adalah berhukum ala jihatil kifayah. Oh, iya, iya. Kalau semisal dalam kumpulan tersebut sudah ada yang menjawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kan sudah cukup, 1 orang yang menjawab sudah cukup. Iya, iya. Tapi kalau ada masih yang menjawab, di antara sekumpulan tersebut Ustaz, masih ada yang menjawab. Semisal ada 2 orang yang menjawab, apakah yang menjawab setelah yang pertama itu mendapatkan pahala? Tetap mendapatkan pahala. Jadi hukum daripada seseorang itu memanggil salam itu ada yang sunnah kifayah, ada yang sunnah ain. Iya. Yang sunnah ain ketika sendiri. Iya. Kalau lebih dari 1 itu berhukum sunnah kifayah. Iya, dan juga hukum menjawab salam. Iya. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Iya. Yang fardu ain ketika hanya 1 orang. Iya. Nah, jika lebih dari 1 itu berhukum fardu kifayah seperti itu. Dan di sini saya mau bertanya, jika 1 orang tersebut cukup dan kefarduan itu gugur, kenapa masih mendapatkan pahala Ustaz? Ya, karena dalam juga kami merujuk pada kitab I'anatut Thalibin, disamakan dengan sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah tersebut hukumnya adalah fardu kifayah. Seandainya sudah ada orang yang melaksanakan sholat jenazah, yang lain sudah gugur kewajibannya. Ya. Tapi di sana kalau masih ada orang yang mensolati lagi, ada masih berbondong-bondong orang-orang yang menyolati mayit tersebut, maka orang yang mensolati mayit tersebut tetap mendapatkan pahala. Dalam masalah tetap mendapatkan pahala ini dikiaskan, disamakan dengan sholat jenazah Ustaz. Seperti halnya Ustaz, dulu waktu almarhumah ibunda dari guru kami yang mulia Syekh Badruzzaman Hariri, ibunda dari beliau di waktu sudah meninggal dunia, sampai di kuburan Ustaz masih ada yang menyolati jenazahnya ibunda guru Syekh Badruzzaman Hariri ini. Iya. Jadi hukum daripada fardu kifayah tersebut itu tetap mendapat pahala meskipun kefarduan tersebut gugur. Iya. Disamakan dengan sholat jenazah. Iya. Jika ada seseorang itu mensolati 1 orang itu sebenarnya kan cukup sebenarnya. Iya. Gugur kefarduan yang lain. Tapi jika tetap melaksanakan maka tetap mendapatkan pahala. Oh iya Ustaz. Dan di sini tuh Ustaz, ini konteksnya mahram atau bukan? Soalnya kan di luar sana kan banyak sudah menjadi kebiasaan. Yeah. Di masyarakat itu terkadang seseorang memanggil Assalamualaikum kan sudah banyak di luar sana Ustaz kebiasaan seseorang itu memanggil salam ataukah menjawab salam tanpa melihat mahram atau bukannya. Apakah benar anggapan seseorang jika orang tersebut itu memanggil salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam itu hukumnya fardu? Apakah benar seperti itu Ustaz? Ya, banyak di kalangan masyarakat luas yang mungkin cuma mendengar sekilas tentang salam.
bahwasanya memanggil salam itu sunnah. Itu cuma mendengar perkataan memanggil salam itu sunnah. Tidak mentelusuri lagi bagaimana yang sunnah, bagaimana yang wajib kita menjawab. Itu mungkin kurang mentelusuri lagi, Ustaz. Mengenai masalah salam, ini masih ada pemilahan. Yang pertama, mengenai masalah hukum memanggil sunnah dan menjawab itu fardu, baik ala jihatil kifayah dan juga ala jihatil ain. Yang mana memanggil sunnah ala jihatil ain atau ala jihatil kifayah itu pertama ketika laki-laki sama laki-laki, Ustaz. Satu jenis. Yang kedua ketika perempuan sama perempuan, sama-sama jenis perempuan. Yang ketiga, dikala beda jenis perempuan sama laki-laki tapi masih ada ikatan mahram. Seperti halnya orang tua perempuan kita dan juga orang tua yang laki-laki memanggil salam pada anaknya yang putri, Ustaz. Iya. Jadi penjelasan yang antum lontarkan barusan itu mengenai sesama jenis ataukah lain jenis tapi mahram gitu ya. Jadi kalau semisalnya bukan mahram, Ustaz, yaitu berhukum haram, Ustaz ya. Ya, kalau bukan mahram masih ada pemilahan, Ustaz. Antara laki-laki dan perempuan ini masih ada pemilahan. Pertama, hukum daripada memanggil salamnya perempuan yang bukan mahram, hukum daripada memanggil salamnya perempuan yang bukan mahram memanggil pada laki-laki yang juga bukan mahram, maka hukumnya haram bagi seperempuan. Kalau laki-laki hukumnya menjawab salam dari perempuan yang bukan mahram, itu hukumnya makruh, Ustaz. Seperti ini. Masih pemilahan ya, bukan ketika bukan mahram itu bukan haram, bukan ya. Masih ada pemilahan. Ketika seorang wanita tersebut memanggil salam ataukah menjawab salam itu tetap haram. Tetap haram. Jika seorang pria memanggil salam dan menjawab salam itu hukumnya makruh. Makruh. Di sini, Ustaz, kok ada pemilahan seperti ini? Ketika seorang wanita kok mahram, ketika seorang pria kok makruh. Kenapa? Mengenai masalah pemilihan hukum antara perempuan dan juga laki-laki, perempuan memanggil dan menjawab hukumnya haram. Kalau laki-laki memanggil dan menjawab daripada salam perempuan yang bukan mahram itu berhukum makruh. Kenapa kok dipilah? Karena dalam sebuah keterangan menjelaskan bahwasanya suara perempuan itu lebih enak didengar oleh seorang laki-laki. Jadi kenapa kok bisa diharamkan? Karena kelembutan dan keenakan didengar suara perempuan. Lebih merangsang gitu lebih merangsang ya. Jadi hukum pemilihan tersebut itu karena ketika seorang pria itu mendengar suara wanita itu terlihat merangsang gitu ya. Lebih enak didengar. Lebih enak dengar gitu ya. Jadi salah tanggapan seorang jika hanya hukum sunnah jika memanggil, menjawab fardu. Itu salah ya. Soalnya dipukul rata soalnya mahram tidak mahram tetap sunnah, menjawab fardu gitu berarti salah itu ya. Salah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz ya. Jadi hukum daripada seseorang itu memanggil salam dan menjawab salam itu emang hukumnya ketika seseorang itu memanggil salam itu hukumnya sunnah. Dan jika seseorang tersebut menjawab salam itu hukumnya fardu. Dan di sini yang diterangkan oleh Al-Ustaz Saiful Bahri itu konteksnya dalam seseorang yang sama jenis ataukah lain jenis tapi masih ada ikatan ataukah masih mahram gitu. Jadi jika ada seseorang itu memanggil salam ataukah menjawab salam, jika bukan mahramnya itu masih ada pemilahan. Jika seorang wanita menjawab dan memanggil itu hukumnya haram. Dan jika seorang pria hukum memanggil dan menjawab itu hukumnya makruh. Seperti itu, Ustaz ya. Terima kasih, Ustaz ya. Dan sekian dari kami dan mewakili Ustaz Saiful Bahri. Jika ada perkataan ataukah penjelasan yang masih kurang, saya mewakili Ustaz Saiful Bahri. Mohon maaf yang tiada batasnya. Karena kami adalah
seorang manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Dan di sini saya mewakili Ustadz Saiful Bahri menerima dengan senang hati komentar, kritik, dan saran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.